Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Siapa saja yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah jika semuanya masuk. Oke, sekarang ibu akan absen dulu ya. Ayu, Desi, Dodi, Siva. Baik, alhamdulillah semuanya masuk. Anak-anak ibu itu semuanya memang rajin-rajin. Yang cewek-cewek cantik-cantik, yang cowok-cowok ganteng-ganteng semuanya. Benar atau benar? Benar dong. Nah, jadi hari ini, pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai sikap terpuji, yaitu sikap ramah dan sikap sopan santun. Nah, sebelum memasuki pelajaran, ibu mau tanya nih, masih ingat nggak anak-anak pelajaran minggu kemarin itu kita belajar tentang apa? Benar sekali, minggu kemarin kita belajar tentang sikap tolong menolong. Ada yang masih ingat? Contoh sikap tolong menolong yang ada di dalam kelas apa? Ya, benar sekali. Contoh sikap tolong menolong di dalam kelas, contohnya adalah meminjamkan pena atau pensil kepada teman sebangku, membantu membuangkan sampah. Itu adalah contoh sikap tolong menolong yang kita pelajari minggu kemarin. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang sikap sopan santun. Sudah siap? Siap dong? Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran, ibu mau ice breaking dulu nih buat anak-anak semuanya biar belajarnya tambah semangat. Oke, kepada anak-anak semuanya silakan berdiri. Ya, ini ya ibu kasih aba-aba dulu ya ketika ibu bilang tepuk semangat. Karena gini. Semangat. Gitu ya. Oke. Nah, sekali lagi. Tepuk semangat. 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 Oke, pintar semuanya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, di sini kita akan belajar mengenai sikap terpuji, tentang sikap ramah dan sikap sopan santun. Ada yang tahu nggak sih apa itu sikap ramah? Ada yang tahu? Benar sekali. Sikap ramah itu adalah sikap mudah bergaul kepada siapapun, mau menegur orang, dan mudah bersosialisasi. Oke, kita buat ya sikap ramah. Ibu mau bertanya nih, tadi ketika mau pergi ke sekolah di jalan anak-anak semua ada yang saling menegur atau tidak? Ada ya? Ada. Saling menyapa. Itu merupakan contoh dari sikap ramah. Nah, di sini ibu akan menjelaskan sikap ramah kepada orang tua dan kepada guru. Nah, bisa anak-anak tahu tidak sih contoh sikap ramah kepada orang tua itu yang seperti apa? Ayo. Sikap ramah kepada orang tua. Siapa yang tahu? Nah, jadi sikap ramah kepada orang tua itu contohnya adalah menyapa orang tua, mendengarkan ia bercerita, mendengarkan mereka memberi nasihat, itu merupakan sikap ramah juga. Oke, kita tulis ya. Menyapa orang tua. Namun menyapa ini tidak hanya dilakukan kepada orang tua saja anak-anak, tetapi juga dilakukan kepada orang lain, kepada siapapun yang kita kenali ketika kita bertemu di mana saja. Misalnya nih si Desi mau pergi ke sekolah, bertemulah dengan si Ayu. Harus nyapa dong, halo Ayu, halo juga Desi. Begitu, itu adalah menunjukkan bahwa kita mempunyai sikap ramah. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah
mendengarkan nasihat dari orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Bu, kenapa sih Bu kita harus mendengarkan nasihat dari orang tua? Lah, yang membesarkan kita kan orang tua, yang melahirkan kita kan orang tua, yang mendidik kita, yang menyekolahkan kita kan orang tua. Berarti sudah sepatutnya kita mendengarkan nasihat dari orang tua. Kemudian apalagi nih? Contoh yang ketiga adalah membantu pekerjaan rumah. Contoh yang ketiga adalah membantu pekerjaan rumah. Oke, di sini Ibu mau bertanya, siapa yang tadi sebelum berangkat sekolah membantu pekerjaan di rumah? Misalnya menyapu, mengepel, atau hanya sekedar membuang sampah. Siapa? Ayo angkat tangan. Oke, Ayu. Ayu tadi ngapain, Nak? Oh, Ayu menyapu ya, pintar sekali. Jadi anak-anak di rumah kita harus belajar sejak dini untuk membantu pekerjaan rumah. Mulai dari yang kecil, contohnya membuang sampah atau mencuci piring dari piring yang kita makan. Mengerti? Mengerti. Jadi bagi yang belum pernah membantu pekerjaan rumah, mulai dari hari ini harus dibiasakan ya. Minimal menyapu lah ya, kan nyapu nggak susah, anak-anak itu kan semuanya pintar, pasti nyapu bisa dong, bisa nggak? Bisa, pinter. Oke, selanjutnya adalah sikap ramah kepada guru. Nah, berarti kepada guru harus bersikap ramah juga. Mengapa? Benar, karena guru ini adalah pendidik yang mendidik, yang memberikan pelajaran. Jadi sudah kewajiban seorang murid atau siswa untuk bersikap ramah. Apa saja sih Bu sikap ramah kepada guru? Sama, yang pertama itu adalah menyapa guru ketika bertemu dimanapun. Nah, mengapa kita harus menyapanya? Ya harus dong, masa kalau ketemu guru di jalan kita nggak sapa, minimal halo, assalamualaikum Ibu, harus gitu. Benar atau benar? Benar ya. Kemudian apalagi? Mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan pelajaran atau memberikan nasihat. Ketika guru sedang memberikan pelajaran, maka tugas siswa, tugas kalian adalah mendengarkan guru. Tidak boleh ribut dan juga tidak boleh melawan atau membantah. Betul? Betul. Mengapa Bu tidak boleh melawan atau tidak boleh ribut di kelas? Ribut di kelas atau melawan itu merupakan sikap yang tercela, sikap yang tidak disukai oleh Allah. Nah, jadi kita tidak boleh melakukan sikap yang tidak disukai oleh Allah. Karena mengapa? Karena nanti kita akan mendapatkan dosa. Nah, tidak mau kan mendapat dosa? Tidak maulah. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus membiasakan sikap terpuji. Apa itu sikap terpuji? Ini tadi, sikap ramah dan sikap sopan santun, pintar. Kemudian dari sikap ramah ini banyak sekali manfaatnya anak-anak. Apa saja Bu manfaat dari sikap ramah? Yang pertama itu ada yang namanya kita mempunyai banyak teman. Iya, kalau kita mempunyai sikap ramah, kita akan disukai banyak teman. Yang kedua, kita akan menjadi orang yang baik di mata orang dan di mata Allah juga. Siapa yang tidak mau dianggap baik di mata manusia dan di mata Allah? Semuanya mau kan? Iya, pintar. Itulah mengapa kita sangat perlu bersikap ramah kepada siapapun. Sampai di sini mengerti? Oke, baik kalau mengerti. Sekarang Ibu tanya nih, mengenai materi sikap ramah, ada yang belum paham gak sih? Paham atau paham? Ayo sekali lagi, paham atau paham? Paham, alhamdulillah.
terima kasih ya. Ibu senang sekali mendengarnya kalau anak-anak ibu tuh pintar-pintar seperti ini ya. Semuanya pintar, semuanya tidak bisa, tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa asalkan mau belajar. Oke, jika sudah mengerti, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya. Apa Bu materi yang selanjutnya? Materi yang selanjutnya adalah sikap sopan santun. Oke, kita hapus ya. Sudah dicatat kan? Kita masuk ke sikap sopan santun. Apa Bu sikap sopan santun? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Sikap sopan santun adalah sikap saling menghargai antar sesama, baik kepada sesama teman sebaya maupun dengan orang yang lebih tua. Bu, apa sih Bu contoh sikap dari sopan santun? Contoh dari sikap sopan santun itu adalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari itu ketika kita melewati orang yang lebih tua sedang duduk, kemudian kita mau lewat di depannya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi yang harus kita lakukan adalah membungkukkan badan. Ayo di sini anak-anak, siapa yang mau mencontohkan? Siapa yang mau mencontohkan cara melewati orang yang lebih tua? Angkat tangannya. Oke, jika tidak ada, maka ibu akan mencontohkan terlebih dahulu ya. Di sini ketika kita mau melewati orang yang lebih tua, maka kita harus membungkukkan badan sebagai rasa hormat kita, sebagai rasa sopan kita. Bagaimana caranya? Begini caranya. Begini ya. Nah, mudah sekali bukan? Iya, sangat mudah anak-anak. Jadi kita harus membiasakannya dari sekarang karena semuanya itu mudah. Mengapa? Karena ini merupakan sikap terpuji yang sangat disukai oleh Allah. Jadi kita harus lakukan ya. Kita harus membiasakan dari sekarang bersikap sopan santun kepada siapapun dan dimanapun. Mengerti? Oke, ibu senang sekali. Kemudian selain membungkukkan badan, apalagi Bu si contoh dari sikap sopan santun? Contoh dari sikap sopan santun selanjutnya adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Siapapun itu, kita tidak diperkenankan untuk memotong pembicaraan. Contohnya seperti ini, ketika ibu sedang berbicara, maka tugas kalian adalah menyimak dan mendengarkan apa yang ibu jelaskan. Kalian tidak boleh memotong, apalagi ribut, apalagi tidur. Jadi biasakan ya, ketika ada orang berbicara, kalian dengarkan dan simak apa yang ia bicarakan. Ketika dia sudah berbicara, maka sudah tugas kalian untuk menanggapi. Menanggapinya yang seperti apa itu terserah, yang penting sopan santun. Baik ya, untuk contoh yang ketiga dari sikap sopan santun adalah siapa yang mau? Oke, sikap sopan santun adalah yang ketiga, misalnya adalah memberi salam ketika mau masuk ke ruangan atau masuk ke masjid atau ke manapun. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasakan ya ucapkan itu sebelum masuk ke ruangan. Oke, mengerti? Mengerti dong. Nah, baiklah. Dari sikap ramah dan sikap sopan santun tadi, ibu rasa ibu sudah menjelaskan dengan sangat jelas ya. Nah, di sini ibu mau bertanya nih sama anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham? Alhamdulillah. Nanti kalau tidak paham, ibu beri tugas. Mengerti? Oke? Oke. Baik. Sampai di sini beneran tidak ada yang ingin ditanyakan. Mengerti semuanya? Mengerti.
Jika mengerti, maka ibu akan beri tugas. Nah, sebelumnya kita explaining lagi biar tambah semangat. Oke, berdiri semuanya berdiri. Kita explaining yang lain. Kalau tadi tepuk semangat, kalau sekarang kita nyanyi di mana-mana hatiku senang. Ayo nyanyi yuk. Mulai ya, 1, 2, 3. Siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka belajar tepuk tangan? Siapa yang anak pintar? Anak pintar siapa? Siapa yang anak pintar tepuk tangan? Siapa yang rajin belajar tepuk tangan? Siapa rajin mengaji tepuk tangan? Siapalah anak pintar? Anak pintar siapa? Siapa anak pintarnya tepuk tangan? Hore! Oke, duduk kembali. Karena semuanya adalah anak pintar, karena semuanya anak yang rajin belajar, maka di sini ibu kasih kalian jempol 2. Oke, anak ibu hebat-hebat semua. Oke, ingat ya, tidak ada orang yang tidak bisa jika mau berusaha. Baik, sini ibu kasih tugasnya ya. Untuk tugasnya mudah sekali. Tugasnya ibu kasih waktu 20 menit untuk anak-anak. Jika tidak selesai maka jadikan PR untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah mencari tahu contoh sikap ramah dan sikap sopan santun kecuali yang tadi ibu sudah jelaskan. Jadi anak-anak mencari contoh lain, jangan contoh yang sama dengan yang ibu sudah jelaskan. Mudah dong. Oke, baik. Nah, setelah selesai, anak-anak boleh merapikan meja-mejanya, mengambil sampah-sampah yang ada di bawah kursi. Ia memasukkan semua peralatannya ke dalam tas. Oke, jika sudah, ketua kelas nanti pimpin doa ya, tapi nanti ya. Oke, jadi anak-anak, hari ini usai sudah pelajaran kita mengenai sikap ramah dan sikap sopan santun. Jadi ibu sini ingin menyimpulkan bahwa sikap ramah dan sopan santun itu adalah sikap terpuji yang sangat disukai oleh Allah. Maka kita sebagai hambanya harus membiasakan itu ini sejak kecil, mulai dari hal-hal yang terkecil, dan kita harus menjauhi sikap tercela. Apa saja sikap tercela? Misalnya adalah sombong dan iri hati. Baiklah, mungkin itu saja kesimpulan dari ibu. Semuanya sudah mengerti ya. Jika sudah dibereskan semuanya, maka kepada Dodi, ketua kelasnya, silakan sayang, pimpin doanya. Amin. Nah, baiklah, dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, semoga semuanya bisa menjawab tugas ibu dengan benar. Oke, semuanya adalah pintar, semuanya harus mencapai cita-citanya. Titip salam untuk orang tua di rumah ya. Hati-hati di jalan. Ibu ucapkan wassalamualaikum